persif. Gak apa-apa, masa lalu. Ya, mereka yang sehidup pasti ketemu. Oke, kita mulai. Dan berterus terang. Pemirsa, Iya. Anda atau sebagian besar dari Anda mungkin kaget ketika Bung Rocky hadir di ruang sahabat Mahfud MD Official. Masa sahabatnya Pak Mahfud Rocky? Padahal ini memang sahabat saya di belakang layar. Sudah lama. Sangat saya kagumi dulu intelektualitasnya karena saya mengenal dulu. Dari zaman LSM. Oh iya, kalau nulis di Kompas sebelum ketemu orangnya hebat. Ketika saya ketua MK, kalau dia bersaksi itu di pengadilan, orang terpukau semua. Gitu. Saya yang memimpin sidang. Dari dulu mempesona, Pak. Dari dulu mempesona. Saya panjang-panjangin aja, tapi hakim lain nggak tahan. Saya udah tahu tekniknya Pak Mahfud. Dipersingkatlah katanya kata hakimnya. Baik, saya laksanakan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara saksama. Dengan cara saksama dan sesingkat-singkatnya. Okay. Bung Rocky, makasih ya kehadirannya. Jadi pemirsa, Ruang Sahabat kali ini seperti biasa akan dipandu oleh Mas Rizal Mustari untuk berbicara santai. Seorang atau dua orang sahabat sebenarnya, meskipun kadangkala di udara, di dunia maya, kadangkala dianggap lu kok beda nih orangnya. Padahal ini teman lama. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Oke, Pak Mahfud nostalgia, saya juga nostalgia sama Rocky, Pak. Iya, pasti itu. Tapi begini, saya panggil Bung Rocky ya Pak ya, karena lebih populernya Bung Rocky. Saya diskusi dengan Pak Mahfud, Pak, kapan jadi kita panggil sahabat Anda di Bung Rocky? Tunggu ketika negeri ini lagi agak goncang sedikit kita panggil. Sahabat memang diperlukan ketika ada kegoncangan ideologi, bukan kegoncangan politik. Karena problem Indonesia itu kegoncangan ideologi. Gitu. Politik bisa dibikin stabil, tapi ideologi nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, Zal, lanjut. Pak Mahfud, saya Anda dulu Pak. Bapak bilang orang mungkin kaget ada sahabat, tapi jelaskan seberapa bersahabat Anda sama Rocky. Dari mana awalnya persahabatan itu? Sahabat dalam ide. Mulai perkenalan dulu ya. Saya itu kalau baca tulisannya itu ya lama, tapi secara fisik bertemu, kemudian mempunyai persambungan ide dan pemahaman itu. Ketika saya menjadi ketua MK, beliau ini, Bung Rocky ini sering diundang oleh orang yang berperkara menjadi ahli. Ketua MK berarti kita buang pemikiran ke 2013. Iya. 2009. Saya 2009, 2009. 11, 12 gitu. Sering beliau ini diundang. Kalau ada masalah pelik gimana nih? Ahli siapa yang bisa dipanggil? Hanya Bung Rocky. Kadang-kala hakim juga minta, bukan orang yang berperkara. Hakim yang meminta. Ya, hakim yang manggil ini. Rocky panggil gitu. Nah, itu mulai bertemu. Sesudah itu enggak salah gitu ya. Sesudah saya ketua MK tuh saya ketemu satu forum dengan Bung Rocky ini di Yogyakarta. Di Jogja, ulang tahunnya Ratu Hemas kan. Oh iya. Meluncurkan buku yang diundang membahas tuh Bung Rocky dari Jakarta, saya dari Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum celelean sih. Menarik itu istilahnya, celelean ya. Intelektual betul penampilan. Iya. Sekarang intelektual semi celelean ya. Sekarang karena sering bertengkar di podcast sama Sylvester, Pak. Sama Sylvester mau berkelahi. Pintar tuh waktu mau berkelahi sama Sylvester dia diem aja. Keren banget itu keren banget. Pak. Itu mancing emosinya Sylvester. Itu keren banget. Kalau Sylvester nunjuk itu penjara. Bahasanya itu gua agak perlu lu teriak-teriakin gua santai aja gitu. Iyalah. Ya itu ketemunya di situ, kemudian di mana lagi ya? Terutama sering kami dulu di tahun tertentu kira-kira 2015, 16, 17 gitu ya. Pernah menjadi bintangnya ILC ya. Oh iya, itu. Selalu kami itu selalu berhadapan-hadapan ya, diletakkan di bagian-bagian akhir, sudah di atas jam 12 itu kan. Sutradaranya Kardi Ilyas ya. Ilyas gitu. Tapi sekarang sesudah saya lebih tua, saya sudah tidak banyak
berkelana ke panggung-panggung untuk berdebat gitu ya capek. Ini masih hebat sampai sekarang masih ngelayani orang. Tapi seangkatan loh, selisih umur cuma 1-2 tahun loh. Ya, saya kira kita. Iya, saya 59, Pak Mahfud. Saya 57. Satu generasi. Sudah satu generasi. Satu generasi. Satu generasi dan satu perangai. Gimana masih ingat ya awal-awal dengan Pak Mahfud? Ingatlah, bahkan lebih dari itu dalam beberapa forum Kompas, forum majalah Prisma itu kan saya diskusi. Dan dari awal saya detect bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap oke, ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Itu yang saya anggap bahwa ya walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Itu intinya soal gitu. Sama juga. Ini rahasia. Menarik. Ini kalau di panggung-panggung gitu, tapi suka nuding-nuding saya. Wah. Nanti kalau kita berdua, saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya pernah jadi saksi, Pak. Dulu saya yang pertama kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Iya. Aku yang bilang pertama Di Universitas Paramadina ya. Yes, di Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Denny Indrayana, iya. Terus saya sebutin itu. Saya bicaralah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya sudah Pak Mahfud, bagus di Indonesia. Saya orang pertama mau jadi timnya kalau calon presiden. Gitu ya? Iya, saya sebut itu. Dan itu serius saya bilang. Tapi ya bergurau-gurau aja. Saya nggak bergurau gitu. Saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip. Calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus. Lapisan kedua adalah intelektualitas. Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya. Ya, itu bagian dari radical break, Pak. Radical break. Itu bagian dari radical break sekarang kebanyakan. Iya, Pak. Dimunculkan oleh Rocky Gerung. Jadi persahabatan saya dengan Pak Mahfud itu persahabatan karena ya kebaikan bersama tuh kan. Apa namanya? Ada pepatah Inggris bilang friendship grows when kindness show. Persahabatan bertumbuh ketika kebaikan itu terlihat gitu. Oke. Itu makanya ini dua orang yang punya basis yang sama dari dunia kampus. Ya sering berbeda dan bertentangan di forum-forum terbuka. Sering setelah itu jalan bareng, Pak. Saya pernah jadi saksi, Pak. Bapak keluar, saya juga ikutan keluar. Ketemu di lift langsung, Mahfud kita sahabat, Pak. Waduh, saya bilang, menarik nih. Kita sahabat. Saya dukung Bapak gitu. Dukung Pak Mahfud. Di dalam lift sesudah kita bertiga kan. Iya lah, itu. Tapi nggak berani ngomong di depan umum, Pak. Tapi di forum gitu saling tuding. Iya, saya ingat. Ya intelektual itu mesti berdebat dalam persahabatan akademis. Gitu. Yeah. The more harder the conflict gitu ya. The more harder the conflict, the more prestigious the result. Prestigious the result. Itu tuh, Pak. Harus berdebat terus, makin kencang makin bagus. Itu dulu diucapkan oleh salah seorang tokoh revolusioner Amerika, Thomas Paine. Iya. Oke, Bu Rocky, kita masuk. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ini openingnya panjang tapi menarik, Pak. Baru opening. Kita punya beberapa babak nih. Yes. Ada dua yang belak-belakan. Yang pertama ya. Ada dua yang belak-belakan, ada akal sehat dan konstitusi. Akal sehat kan? Menghindari kedunguan kalau akal sehat. Lalu oposisi jalanan, gitu ya. Lalu terakhir Gus Dur. Ini terakhir Gus Dur, kita mengenai Gus Dur. Kita mulai dulu dengan dua yang belak-belakan. Enggak, yang terakhir kalau bisa yang terakhir oposisi. Nepalisme. Nepalisme. Good, boleh. Itu kita dua yang belak-belakan. Bung Rocky, Anda dan Pak Mahfud ini punya kira-kira embrio yang sama lah ya. Dari dunia kampus, dua-duanya belak-belakan, apa adanya. Seperti kalau Pak Mahfud. Dan embrio yang sama artinya datang dari rahim yang sama. Rahim yang sama. Rahim intelektual. Rahim intelektual. Nah ya.
Pak Mahfud punya program namanya Terus Terang, Bung Rocky kemana-mana bicara, sampai sekarang bicara di konflik. Apa yang menjiwai sehingga embrio yang sama itu bisa ketemu? Gitu? Oke. Pepatah Inggris mengatakan likes attract each other. Mereka yang sama perspektif pasti akan saling menyenangkan. Jadi itu yang saya anggap bahwa negeri ini didirikan oleh semacam energi intelektual. Kita tahu para founding parents kita, jangan bilang founding fathers ya, karena ada 5 perempuan di sini. Parents. Founding person kita itu berdebat untuk menghasilkan ide republik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kemampuan intelektual. Jadi itu yang saya anggap bahwa kenapa negeri ini genealoginya, political originsnya adalah intelektual, tiba-tiba sekarang originnya menjadi buzzer. Jadi bagaimana mungkin? Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi saya mau kembalikan bring intellectual, bukan bring politics into the intellectual, tapi bring intellectual into the politics. Kembalikan suasana intelektual itu dalam politik. Kenapa? Karena ada dasar sejarah itu tuh, sejarah konstituan. Itu aja, pikiran simpel. Dan nggak mungkin negeri ini terus-menerus diurus oleh kaum demagog. Negeri ini didirikan oleh para pedagog. Sekarang dikuasai oleh kaum demagog. Itu. Dalam teori Pak Mahfud selalu mengatakan itu ya, soal demagog dan segala macam ya. Yang Pak Mahfud selalu mengingatkan setiap momentum pemilu selalu itu menjadi penyakit adalah demagog. Menjadi penyakit. Demokrasi kita masih sekarang ini betul masih dikuasai demagog itu. Ya, kalau pengertian sederhananya demagog itu orang yang pintar ngomong, pintar janji, pintar apa, tapi nggak bisa kerja. Nggak ngerti sebenarnya terhadap apa yang dia katakan. Alias omon-omon. Dungo kan. Menghindari kedunguan gitu ya. Nggak, artinya pejabat publik dan segala macam itu tidak bisa sadar bahwa mereka tuh sebenarnya bagian dari demagog ya. Yang kita saksikan setiap hari itu adalah praktik dari demagogi. Iya, mereka sengaja mendemagogkan diri. Sudah tahu bahwa yang dikatakan itu bohong masih diterus-teruskan. Sehingga kesalahan itu lalu dianggap dipaksakan kepada orang lain sebagai kebenaran. Dan dia tidak mau menerima fakta dan hasil analisis intelektual gitu. Yang tidak menguntungkan dia secara politik maupun secara ekonomis. Itulah yang banyak. Bung Rocky selalu di berbagai forum selalu saya lihat menyaksikan Rocky selalu menekankan pada apa yang disebut dengan civilian value, Pak. Nah, apakah Bung Rocky Anda mengeluarkan kata-kata atau prinsip yang disebut sebagai civilian value itu sesuatu sebenarnya untuk mengubah kehidupan politik kita sekarang yang begitu banyak tentang kampanye-kampanye dan suara-suara demagog tadi? Betul, kita lihat misalnya hari-hari ini kita baca analis dalam negeri apalagi luar negeri itu mulai mendeteksi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan militerisme. Atau minimal creeping militerisme yang merangkak gitu. Lalu orang bilang harusnya kembalikan pada pemimpin sipil. Tetapi Jokowi itu pemimpin sipil, tetapi kultur politiknya militeristik kan. Jadi persoalan kita bukan orang sipilnya, tetapi nilai sipilnya tuh. Jadi yang mesti dalam demokrasi, yang mesti supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Karena itu yang lebih tepat mengatakan demokrasi artinya kepemimpinan yang berbasis pada the supremacy of civilian value. Bukan civilian people, jadi value-nya itu. Nah, dalam demokrasi, orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Itu dasarnya tuh. Jadi kita ada di dalam defisit civilian value. Nah, itu yang mesti kita perbaiki. Misalnya coba nih, Pak Prabowo mulai kelihatan sifat militeristiknya. SBY juga militer, tetapi dia civilian. Bahkan SBY itu udah lebih sipil dari orang sipil. Nah itu yang saya maksud, kenapa civilian value itu yang mesti supreme, bukan orang sipilnya. Jadi nilainya, bukan nilainya, bukan orangnya. Pak Mahfud di dalam pemerintahan, Pak Mahfud menyaksikan itu kan berarti ya, bagaimana dalam pemerintahan itu, bagaimana Anda sebagai orang sipil yang kata Rocky itu juga sekaligus membawa nilai civilian value di dalam. Seberapa Anda memperjuangkan civilian value di dalam itu? Hampir semua lingkup tugas saya. Tapi saya mempersaksikan misalnya yang tadi dikatakan Pak SBY itu memang dia mengatakan gini, yang dikatakan sipil itu bukan sipil lawan militer, tetapi nilai-nilai di mana nilai demokrasi itu dihargai. Orangnya boleh militer, boleh tidak. Ini pandangan Pak SBY ya? Iya, selalu gitu. Oleh sebab itu
Pak SBY itu selalu tampak demokratis ya. Apapun. Kemudian selalu konstitusional kan. Pokoknya mungkin dia punya kepentingan politik tertentu. Tetapi tetap koridornya itu konstitusi. Dibolehkan enggak nih oleh konstitusi kalau kayak gini. Oleh sebab itu diskusi-diskusi tentang konstitusi misalnya. Tentang isu-isu yang sedang hangat. Biasanya Pak SBY itu bicara dari konstitusi ini gimana. Kalau saya mengeluarkan jalan ini secara hukum bagaimana. Akibatnya secara politik gimana. Kalau politiknya begini, hukumnya nanti mau apa. Gitu terus kalau Pak Mahfud masih merasakan suasana yang berbeda ketika dari Pak SBY menjadi ke Pak Jokowi. Jangan ketahui dulu Bung Rocky. Gini, kepemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya masih lebih terbuka anunya. Kalau rapat-rapat kabinet itu masih diskusi. Masih Pak Menko, Pak ini tanya satu-satu. Meskipun dia punya agenda, tapi tetap dilewatkan prosedur-prosedur itu. Sehingga ada prosedur mendengar. Di dalam sidang itu mendengar. Tapi ya... Sidangnya yang paripurna ya? Iya, kalau sidang kabinet gitu sidang kan. Kabinet. Iya. Jadi Pak Jokowi memberi pengarahan sebentar. Ini gimana Pak Menko? Gimana Pak ini? Gimana Pak ini? Gitu. Artinya membuka ruang. Dia ada yang mengawal sebelum mengeluarkan pernyataan. Lepas dari kita setuju atau tidak. Di situ saya melihat ada peran Pak Pratikno dan Pak Luhut. Gitu sehingga diarahkan agar tidak terlanjur ke pinggir yang. Oleh sebab itu selama dia masih di atas ya dia kendalinya kuat kan terhadap situasi gitu. Nah, itu saya rasakan. Tapi kalau Pak SBY itu lebih banyak mengajak berdiskusi dan kemudian kembali ke prinsip konstitusi. Gitu. Sehingga membuka ruang sekaligus membuka ruang dan mengajak aktif untuk dan bertanya kalau ada sesuatu. Pak Mahfud katanya, ini ada keputusan MK begini nih. Apa benar penafsiran saya bahwa ini begini? Menurut konstitusi apa begini tafsirnya? Atas putusan Pak Mahfud ini. Ya Pak, atau kurang begini Pak. Itu sering diskusi dengan Pak SBY. Saya kira ya kita perlu yang kayak gitu. Bung Rocky dari sebagai orang yang berada di luar menyaksikan terus-menerus gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi tentang bagaimana Pak Jokowi mengelola negara, memimpin sidang kabinet dengan Pak SBY. Apa yang Anda lihat dari sisi saya tetap melihat Pak Jokowi kan pergaulan elit Jakartanya kurang tuh. Dia langsung datang tuh. Jadi dalam upaya dia memahami itu. Tetapi SBY lain lagi, dia dari awal udah paham tentang elit Jakarta. Jadi itu yang kayak 2 minggu lalu saya masih diskusi dengan Pak SBY dan masih sama. Jadi SBY ngerti apa yang disebut deliberatif demokrasi. Bahwa demokrasi itu percakapan itu. Nah bedanya SBY menganggap bahwa memang demokrasi itu bising. Gitu. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud sebetulnya kan. Dari awal dia nggak paham itu tuh. Tetapi dia mesti tune in dengan situasi itu. Lama-lama orang yang belajarnya nggak tahan, ya akhirnya diberhenti di tengah jalan belajarnya kan. Itu. Tapi kan harus fair juga bahwa modal dasarnya memang berbeda kan gitu ya. Iya kan itu saya bilang modal dasarnya berbeda dan kita mulai membaca bahwa memang elite kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi itu. Karena mereka menganggap kan masyarakatnya feodal kan. Sejatinya yang tertanam itu budaya feodal ya. Feodal. Betul, ya? Nah, bayangin misalnya kalau di situ nggak ada Pak Mahfud zaman Pak Jokowi misalnya kan. Kan nggak ada orang yang bisa memberitahu ini melanggar konstitusi loh. Ini mesti didebatkan dulu tuh. Jadi sebetulnya kita mulai melihat bahwa lingkaran dari SBY memang dari awal terlatih untuk deliver hal-hal yang demokratik. Sementara Pak Jokowi merekrut orang-orang yang dia nggak kenal sebetulnya ini paham demokrasi apa enggak kan. Nah, Pak Mahfud mungkin yang paling sedikit di dalam lingkungan itu yang ngerti tentang demokrasi. Saya jadi ingat Pak, itu makanya ketika Bapak diangkat jadi Menko Polhukam, Bung Rocky mengatakan, paling 8 bulan di reshuffle. Gimana Bapak katanya, nggak bisa Mahfud tuh kerja sama Jokowi katanya. Kayak gitu. Kalau tahan 8 bulan katanya itu udah bagus. Karena rupanya itu tesisnya Pak. Hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi dan itu
tidak nikmat bagi Pak Jokowi-nya kalau bukan hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi, hanya sedikit orang yang mampu duel dengan pikiran Pak Mahfud. Balik gitu. Iya, di kabinet kan minoritas sebetulnya. Minoritas. Dan Pak Mahfud mengatakan, Rocky salah nih, gua sampai 4 tahun lebih. Jadi Menko Polhukam terlama gitu ya. Itu karena apa? Kemampuan Pak Mahfud membawa dirinya civilian value di bawah, tapi juga pada saat yang sama harmoni dijaga di dalam. Ya, sampai tetap, bisa. Tetap Pak Mahfud itu, kendati dia ada dalam rejim, tetapi kakinya itu ada di masyarakat sipil. I see. Gitu. Jadi masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rejim Pak Jokowi melalui Pak Mahfud. Betul. Bukan langsung kepada Pak Jokowi. Karena itu kita dukung terus pada waktu itu. Energinya datang dari masyarakat sipil. Maka masyarakat sipil, Mas Rocky, sering saya undang ke kantor saya dari berbagai bidang. Lingkungan, hukum, demokrasi. Saya undang ke tempat saya, ke kantor. Ini masalah kita. Menurut Anda gimana nih? Ya, gitu. itu. Karena itu deliberatifnya begitu. Iya. Percakapan tajamnya di situ. Oke.